Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Senang sekali malam ini saya sudah kedatangan tamu dari ibu-ibu hebat yang tergabung dalam komunitas Mutiara, yaitu Muslimah Tiang Negara. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan ibu-ibu hebat dari komunitas Mutiara di Ngobras malam ini setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke, kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan seperti janji saya tadi, malam ini saya sudah kedatangan tamu, ibu-ibu hebat dari komunitas Mutiara, yaitu Muslimah Tiang Negara. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Liza Khoirina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di RRI malam ini. Ibu Liza ini selaku ketua dari komunitas Mutiara. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Ada juga Ibu Siti Laila Rohmatin sebagai wakil 2. Assalamualaikum Ibu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di RRI Ibu Laila. Dan ini keren banget loh komunitas Mutiara. Saya pikir tadi Mutiara itu ada nggak sih kepanjangannya gitu? Oh ternyata adalah Muslimah Tiang Negara. Wah itu filosofinya dalam banget nih. Mungkin bisa dijelasin dulu Ibu Liza barangkali. Sebenarnya awal terbentuk dari komunitas Mutiara ini seperti apa sih Bu? Dan kenapa juga harus bernama Mutiara gitu? Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Ani ya, sudah mengundang kami hadir di sini di RRI. Mutiara gitu ya. Jadi sebenarnya sejak tahun 2010 itu sudah Mbak ya. Ikatan ini sebenarnya di pertemanan gitu. Kita ketemu di beberapa forum, kemudian kita jadi satu pemikiran gitu ya. Cuman belum ada wadahnya gitu. Sampai kemudian tahun 2017 mulai sudah benih, mulai berpikir teman-teman itu untuk ini kayaknya buat wadah ya. Nggak bisa cuman kita ngumpul-ngumpul aja cuman 1 bulan sekali, 1 minggu sekali gitu ya. Jadi harus merambah ke wilayah lain atau ke teman-teman yang lain yang bisa diajak gitu. Akhirnya kita tiap kali ketemu, kemudian ada hal-hal baru, ada ilmu yang perlu kita bagi kepada tetangga, saudara, teman gitu. Ya itu menjadi aktivitas kita aktivitas harian kita gitu ya, baik di media sosial maupun di dunia nyata gitu. Terus sampai kemudian tahun 2000 pas pandemi gitu Mbak ya. Jadi pas pandemi itu kita kebingungan gitu, kita kan nggak bisa gitu ketemu langsung nggak bisa. Berarti tahun berapa ini berdirinya? Berdirinya tahun 2020 pas pandemi. Oke. Pas jadinya pandemi ya. Iya. Itu saat kami itu dalam rangka Hari Ibu gitu ya. Ada sosialisasi tentang menyelamatkan generasi dan perempuan dan generasi gitu ya. Akhirnya bingung ini gimana nyampaikan ke teman-teman gitu ya. Terus gimana juga agar ini juga sampai kepada teman-teman kita juga yang lain, yang temannya saya dan teman-teman saya gitu ya. Akhirnya kemudian kita sepakat untuk kemudian buat WA group gitu ya, yang kita namai itu Mutiara. Ya. Jadi sebenarnya Mutiara ini kita terinspirasi dari
arti mutiara itu sendiri ya, yaitu sesuatu yang berharga ya, permata gitu. Kita pengen jadi orang yang bisa berharga ya, bisa kemudian bermanfaat untuk umat baik di dunia maupun di akhirat gitu. Sampai kemudian teman-teman itu nggak seru nih kalau cuman mutiara tapi kita nggak ada kepanjangannya ya. Ya udah ya gitu. Karena kita kan nggak cuman berbicara tentang nafsiyah saja, berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah saja gitu. Tapi bagaimana juga kita membangun hubungan yang baik dengan sesama, membangun hubungan baik dengan diri kita sendiri. Makanya kita kemudian menamai diri kita itu dengan mutiara itu adalah muslimah tiang negara gitu ya. Dan ini inspirasinya dari hadis Rasulullah bahwa perempuan itu adalah tiang negara gitu. Jadi pengen kita ini bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga untuk masyarakat gitu, Mbak. Oke. Kalau Bu Laila untuk kegiatan-kegiatan dari komunitas Mutiara sendiri apa saja ini, Bu? Sementara ini ya, kali yang sudah terlaksana ya. Jadi yang sudah terlaksana itu adalah sharing berbagi. Sharing seperti apa tuh? Sharing berbagi. Kita datangi teman-teman yang butuh kiranya pengetahuan. Jadi berbagi ilmu lah. Ini kan kita hari ini itu kan banyak orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu ya. Oh iya. Ya. Jadi mereka itu contohnya ibadah juga kan kadang-kadang pokoknya ibadah aja, tidak punya ilmu gitu. Maka kemudian kita punya inisiatif untuk sharing-sharing, berbagi, agar kita itu bermanfaat lah bagi orang lain. Hidupan kita itu apalagi yang bisa kita lakukan kalau tidak bermanfaat. Jadi bagaimana caranya kita itu bermanfaat bagi orang lain. Melihat kondisi fenomena hari ini, lingkungan kita itu sungguh banyak yang merusak akidah, terutama ya anak-anak kita itu sudah banyak yang rusak akidahnya, pemahaman mereka tentang bagaimana ketakutan mereka kepada Allah itu sudah banyak yang berkurang ya. Bahkan tak punya sama sekali gitu. Tidak hanya berkurang tapi memang nol, memprihatinkan ya, begitu. Jadi kami ini ingin berbagi ilmu, mengajak mereka untuk bagaimana mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Jadi amal yang kita lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah gitu, sesuai dengan ilmunya gitu. Jadi kan syarat amal diterima itu kan ikhlas dan benar. Jadi kalau kita hanya ikhlas tidak amal terus kemudian ilmunya nggak sesuai dengan perintah Allah kan percuma gitu. Jadi itu yang kami lakukan sementara ini. Jadi itu sharing-sharingnya selama ini yang menjadi salah satu kegiatan dari komunitas Mutiara itu, sharing-sharingnya dengan sesama anggota atau melibatkan masyarakat luas, kelompok ibu-ibu yang lain misalnya, Bu Liza? Ya, jadi sebenarnya itu mulai kita sudah ada normalisasi ya, sudah keluar dari WA group itu kajian-kajian kita, akhirnya kita ketemu secara offline. Kemudian kita sudah mulai merencanakan program-program, ada program mingguan, ada program 2 pekanan gitu ya, ada program bulanan. Ya, program mingguan itu ada yang tadarusan, Mbak, karena di antara kita ya ada yang kemudian di antara kita udahlah kita ngadakan tadarus saja ya udah, berarti yang mereka butuh itu yang kita bina gitu. Kemudian ada juga mereka itu saya belum begitu paham itu tentang fikih perempuan, tentang akidah, tentang akhlak gitu. Secara pandangan Islam itu bagaimana? Kita juga itu adakan tiap minggu sekali gitu. Untuk 2 pekanannya itu ada peduli namanya, Mbak. Peduli itu adalah perempuan peduli. Itu memang khusus untuk kita bicara tentang keumatan ya. Bicara tentang peristiwa-peristiwa, kemudian bagaimana secara pandangan Islam gitu. Dan ini melibatkan semua anggota dan juga kontakan-kontakan kita ya. Ada yang kemudian ya dari berbagai profesi, Mbak ya. Jadi ada yang beliau itu ada yang ketua MT, ada juga yang beliau juga menekuni di bidang jahit gitu ya. Jadi banyak sekali, ada yang petani, ada yang pekebun gitu kan. Jadi kita mendapati bertemu tiap 2 pekan sekali itu di peduli itu ya. Kita berarti memang banyak profesi ya. Iya, banyak profesi yang tergabung. Bahkan ya, termasuk juga remaja. Kita juga ada yang anak SMP, ada yang anak SMA gitu, ada yang juga mereka walaupun tidak kuliah tapi usia-usia kuliah gitu ya, usia-usia masih produktif. Dan itu gabung dan itu menjadi sesuatu yang wajib gitu untuk teman-teman yang sudah tergabung di situ di acara
peduli itu ya, di perempuan peduli itu. Kemudian ada juga kegiatan bulanan kita. Kegiatan bulanan kita itu biasanya kontak gitu, Mbak, kontak tokoh, kita mendatangi tokoh-tokoh tertentu gitu ya. Ada narasumbernya ya. Iya, kemudian bawa sesuatu ke beliau lah, produk yang itu tentang keislaman gitu. Cerita bagaimana juga mengajak beliau itu juga bukan mengajak ke mutiara sebenarnya ya, nggak ngajak beliau kan juga punya basic umat gitu. Bagaimana membangun umat itu juga dengan pemahaman Islam. Dan tokohnya itu perempuan ya. Iya. Jadi kita menemui para perempuannya juga. Iya. Ya, termasuk kita juga mendatangi para aktivis ya. Kalau kemudian ada komunitas lain yang mengundang kami, yang kemudian mereka juga yang sevisi lah dengan kita, ada kegiatan yang terkait dengan pemuda gitu ya, bisa kami libatkan juga di situ. Kemudian kami juga ikut mengundang orang-orang yang biasa kita datangi begitu, Mbak. Ya, kemudian ada juga ya, ini juga tiap bulanan gitu ya, berbagi ilmu, opini-opini tentang keislaman yang kami sebar gitu lewat buletin gitu ya, atau kemudian ya lewat dapat buletinnya tuh dari Mbak Ani. Mau sapa dulu dong yang mendampingi kita tapi nggak pernah mau on cam. Mbak Ani, terima kasih, ini bestie zaman saya SMA. Jadi sesama Ani dilarang mendahului ya. Jadi dia nggak mau di sini karena takut ketukar presenter sama narasumber karena namanya sama ya kan. Oke, lanjut Ibu. Iya, jadi itu ya. Jadi makanya kemudian yang paling inti dari itu semua itu kami ingin membangun warisan sebenarnya budaya tetua kita gitu ya. Bagaimana kumpulan orang dahulu saya masih SD itu nggak ada kumpulan komunitas muda, komunitas tua, itu nggak ada, Mbak. Makanya saya pengen bangun kayak yang dulu gitu. Kenapa? Karena di situ kita bisa berbagi pengalaman antara yang muda dengan yang tua, yang muda lebih menghormati yang tua kemudian bagaimana juga menyayangi yang muda gitu. Dan hari ini gitu hampir tidak ada, kalau mereka tidak sepemikiran, kalau mereka kemudian tidak seusia, mereka susah sekali berkumpul. Dan kami, salah satu program kami di Mutiara itu bagaimana kemudian para ibu tua, para ibu muda, termasuk anak-anak gitu ya, itu juga dilibatkan agar mereka juga bisa belajar akhlak di situ ya, bisa belajar adab gitu. Oke. Jadi unik ya komunitasnya untuk kegiatan mingguan tadi kan ini isi komunitasnya nyampur ya Bu Liza ya. Maksudnya ada yang remaja, ada yang tadi dibilang ibu muda, ibu tua gitu kan. Apa sih kendalanya mengumpulkan atau dalam satu forum dengan rentang usia yang berbeda-beda gitu? Bu Laila barangkali bisa jawab. Kendalanya adalah usia. Kalau usia itu waktu. Ya kan punya kesibukan sendiri-sendiri. Kalau misalnya ibu tua, ibu muda, kalau anak-anak itu kan bisa sekolah, usia sekolah. Kemudian kalau ibu-ibu punya kegiatan, kebetulan saya Gapura ya, di Pulisa ini di Batang. Jadi punya kegiatan itu kan kerja kalau pagi biasanya. Jadi kalau pas kita adakan forum, jadi harus menyesuaikan kapan waktu mereka kosong itu kita satukan. Kadang biasanya habis zuhur itu biasanya yang punya waktu habis asar gitu. Nah itu kendalanya mungkin ya. Ya. Tapi untuk lain-lain, maksudnya ketika ada di satu forum ngobrol membahas hal-hal tertentu, itu gimana rasanya ngumpul dengan remaja, ibu muda dan ibu tua tuh gimana? Ada nggak sih trik-trik tersendiri untuk tetap bisa enak ngobrolnya, komunikasinya gitu, Bu Liza? Jadi kita kan kalau ngobrol tentang keumatan itu mungkin nggak terlalu ini ya, hanya mungkin kalau kata anak saya itu bahasanya itu kurang aku gitu, karena kita lebih formal dengan bahasa saya gitu. Ya, tapi terkait kalau remaja kan kita kan sudah di usia-usia yang ibu muda, ibu tua yang sudah menikah gitu ya. Jadi obrolan kita terkait fikih itu kan sudah masuk ke ranah yang yang sensitif gitu. Lah itu biasanya kita tidak sampai walaupun kita juga menyampaikan tentang
tentang hubungan suami istri gitu, tapi kita memberikan mengambil atau membahasakan dengan yang sekiranya mereka itu bisa dengan hikmah menerimanya gitu, Mbak. Jadi emang ada filter-filter tertentu gitu ya. Jadi tapi tidak hilang gitu, esensinya nggak hilang gitu, nilai yang disampaikan oleh kami itu nggak hilang gitu, tapi ada bahasa lain yang mungkin bukan bahasa ibu atau bahasa istri, tapi itu bahasa umum yang kemudian anak-anak itu juga bisa menerima dan mereka akan menjalaninya itu gitu. Kemudian tantangan mungkin ya, karena kalau di kampung gitu Mbak, yang susah itu kita itu hampir separuh mungkin tidak bisa naik sepeda motor. Jadi terkendala dengan itu ya. Biasanya itu teman-teman itu sudah antar jemput ya. Saya jemput ini dulu gitu ya. Jadi makanya, totalitas bener nih Bu Liza. Iya, harus siap gitu. Insya Allah kalau kita komitmen itu Mbak, dimudahkan lah pertemuan tiap setengah bulan sekali itu, walaupun kadang saya ini gimana Mbak Lisa, ini ada gawean ini gini ya. Udah gaweannya kan bisa pagi Mbak, nanti upayakan itu jam 1 gawean sudah keluar dari gawean sampai bisa gabung di sini gitu ya. Yang anak mudanya saya ini ada kelompok gitu, ada tugas kelompoknya bisa habis asar nak gitu ya. Jadi nanti dikondisikan lah yang sekiranya itu nanti mereka itu diupayakan hadir gitu Mbak. Emang agak-agak susah ya Bu menyatukan timing waktu yang emang sama-sama bisa gitu. Oke, Bu Laila barangkali mau menambahkan? Saya berharap kalau masalah kendala ya Bu. Kalau masalah kendala ya itu tadi. Bagaimana kita mengkondisikan usia, maksudnya mengkondisikan anak-anak dengan ibu-ibu itu agar mereka itu bisa sama-sama bersama dalam satu forum. Nah, jadi kalau seperti yang dikatakan Bu Lisa tadi, kalau misalnya kendalanya mereka nggak punya kendaraan, kita jemput gitu. Kalau kendalanya waktu, ya kita carikan waktu yang tepat agar mereka sama-sama bisa bertemu dalam satu forum gitu. Itu mungkin. Oke. Nah, selain itu tadi ada kegiatan mingguan, 2 mingguan, terus bulanan. Yang peduli itu 2 mingguan ya? Yang peduli iya. Peduli. Itu dilakukan untuk anggota komunitas atau dengan melibatkan masyarakat luas juga, Bu Liza? Iya, melibatkan kontakan kita, Mbak. Yang mereka contoh kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, kumpul-kumpul Mbak ya, kumpul-kumpul kemudian kita kasih membahas sesuatu gitu ya. Itu biasanya kalau nggak buletin atau ada hal yang perlu kita dengar gitu lah, dengar pendapat dari salah satu anggota, ada curhatan, ada sharing yang perlu dengarkan, itu kemudian jadi bahasan kita gitu kan. Jadi seputar perempuan dan umat gitu ya. Bagaimana kemudian perempuan itu tidak hanya punya kegiatan di rumah saja, pada berkutik pada urusan dapur, sumur, kasur gitu ya. Tapi perempuan itu juga punya tanggung jawab keluar menemui perempuan lainnya, juga menemui orang lain gitu ya, untuk kemudian berbicara tentang satu persoalan, kemudian kita melihat bagaimana secara pandangan Islam gitu. Oke, contoh apa nih yang dibahas misalkan? Ya, kalau seperti ini ya, kalau kemarin ya, yang pekan kemarin itu kita bahas tentang kan presiden baru gitu ya. Apalagi ini bingung mikirin apakah ibu ada harapan negara baru gitu ya. Oh, saya kira berharap ibu negara. Enggak. Gimana? Presiden baru apakah ada harapan baru gitu. Apakah kemudian pajak jadi turun gitu. Aduh, berat topiknya. Atau kemudian nanti bagaimana kemudian melihat profil bapak baru kita, kemudian dengan kabinet gemuknya ini bagaimana gitu. Jadi kita bahas seperti itu, walaupun ada sebagian dari kita ini kok kayak bahas sesuatu yang tinggi-tinggi gitu ya. Makanya saya katakan Muslim itu harus punya jiwa yang besar gitu. Muslim itu tidak hanya kita memikirkan diri kita sendiri, memikirkan keluarga kita saja, tapi juga memikirkan umat ya. Jadi kita ini pandangan kita harus global. Jadi persoalan
apa yang kita pikirkan itu nggak boleh cuman pada urusan-urusan ini saja. Kenapa? Karena seorang muslim itu dituntut untuk ketika, ya kata Rasulullah itu, ketika kamu bangun pagi-pagi, kemudian tidak terbersit, tidak ada pikiran untuk memikirkan umat, untuk memikirkan yang lain, maka kamu bukan bagian dari mereka gitu. Jadi artinya ya, apa yang terjadi pada saudara kita di Gaza, apa yang terjadi dengan saudara kita di Rohingya, apa yang terjadi dengan saudara kita di belahan bumi lainnya, itu juga harus menjadi pemikiran kita, itu juga menjadi kesedihan kita. Kemudian bagaimana kita melihat itu, bagaimana juga kemudian mereka bisa lepas dari itu, dan tentunya walaupun kontribusi kita kecil, walaupun kontribusi kita mungkin tidak berwujud seperti langsung secara langsung, tapi setidaknya perasaan peduli kita itu dicatat Allah sebagai amal yang baik. Dan perasaan kita yang berkumpul di sini di forum ini menjadi satu wujud bahwa ini besok akan menjadi hujah di hadapan Allah, bahwa ini akan menjadi hati kita di sini itu menjadi wujud kepedulian yang sampai kepada hati mereka, bahwa kalian itu tidak sendiri, bahwa saudara kita di sana tidak sendiri, bahwa ada yang memikirkan juga di sini begitu. Ya, jadi terkait remaja mungkin Mbak tentang fenomena FOMO gitu ya. Jadi fear missing out gitu ya. Fear of missing out gitu kalau salah. Gitu ya. Bagaimana sekarang remaja itu pergaulannya itu sudah sedemikian rupa gitu. Mereka itu yang dipikirkan bagaimana kemudian melihat idolanya, bagaimana mereka juga mengikuti idolanya, cara makan idolanya, cara berpakaian idolanya, bagaimana mereka itu kemudian menjaga tubuh sebagaimana juga idolanya gitu. Karena saya juga punya anak yang usia remaja. Jadi kalau pulang dari sekolah kadang ceritanya itu skincare, ceritanya tentang begini gitu ya. Nah, jadi makanya kemudian ini juga menjadi kekhawatiran para ibu-ibu, para perempuan ya. Makanya kalau ketika kita bertemu 2 pekanan itu, kita menjadi seperti ada titik cerah gitu. Penyelesaiannya bagaimana menghadapi yang remaja seperti ini, menghadapi anak tetangga yang seperti ini gitu ya. Bagaimana kemudian anak kita yang sudah prabalik ya, kemudian mereka yang sudah balik, menyiapkan mereka tidak hanya balik tapi juga akil ya. Sebagaimana disampaikan Bu Laila tadi itu, bahwa hari ini bagaimana saudara-saudara kita termasuk kita juga kadang beramal itu tanpa siap ilmu gitu. Mereka itu kadang menikah gitu, tapi kemudian jadi bingung bagaimana menjaga harmonisasi pernikahan itu gitu. Dan itu semua butuh ilmu gitu. Semua itu butuh mutiara gitu, butuh petunjuk, butuh cahaya yang kemudian bisa melanggengkan pernikahan itu. Begitu punya anak juga bingung bagaimana dia kemudian membentuk anaknya, mendidik anaknya gitu. Karena anak itu dilahirkan tidak hanya dilahirkan kemudian dikasih makan gitu Mbak, tapi mereka itu butuh diberi pemahaman bagaimana seharusnya dia hidup, bagaimana setelah kehidupan ini ada apa gitu ya. Nah ini semua ini butuh ilmu, dan ilmu itu semua ada dalam Islam, ada dalam fikih, ada di dalam akidah, ada juga di dalam akhlak gitu. Dan ya. itu memang semacam tujuan dari komunitas Mutiara ya, untuk memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu, bukan hanya di intern anggota komunitasnya, tetapi bagaimana kemudian juga bisa menularkan ilmu-ilmu positif tersebut kepada masyarakat luas gitu ya. Oke, Bu Laila, gimana sih Bu cara merawat ikhlas dalam berkomunitas? Karena seperti tadi dicontohkan kayak antar jemput, salah satu kendalanya ada yang nggak bisa motoran dan sebagainya. Kalau kemudian akan ada kajian atau pertemuan atau apalah, kan harus ada ikhlas tuh. Gimana cara merawat rasa ikhlas di dalam hati kita dalam konteks di teman-teman komunitas Mutiara ini, Bu Laila? Ikhlas itu harus wajib. Artinya begini, susah diucap gampang diucapkan, susah diimplementasikan gitu kan? Ya memang itu yang kami tekankan kepada teman-teman Forum Mutiara ini. Ikhlas itu harus kita, artinya kita
melakukan semuanya ini karena Allah, jangan mengharap apapun. Ketika kita melakukan itu karena Allah, artinya tidak mengharap. Kan hari ini itu kan seringkali kalau ada sesuatu yang kita inginkan, orang itu ingin sesuatu kan mesti harus ada uangnya, harus ada ini, harus ada, artinya dunia lah, motivasi mereka dunia gitu ya. Tapi kalau kami ini memang kami tekankan untuk hanya mengharap Allah. Ketika itu kita tanamkan dalam diri kita, dalam anggota kami gitu ya, yaitu mereka benar-benar harapannya itu cuma pahala dari Allah, itu aja. Nah, ketika itu yang kita pakai itu, kalau kita mengharapkan hanya Allah itu akan meringankan langkah-langkah kita gitu untuk melakukan sesuatunya itu. Misalnya menjemput teman, misalnya mungkin bensinnya habis di jalan gitu ya. Juga kita kan perlu pengorbanan, artinya dakwah itu kan perlu pengorbanan harta, pengorbanan waktu, jiwa kita juga gitu. Makanya harus ikhlas ya. Jadi mungkin begini, kalau kita melakukan segala sesuatu, apalagi sesuatu yang disenangi oleh diri kita, kalau kita melakukannya dengan ikhlas mungkin hasilnya beda ya. Maksudnya lebih lebih nyaman ya Bu Liza ya, lebih dampaknya tuh lebih baik gitu kan, bukan hanya ke diri kita tapi juga ke orang lain gitu. Jadi awal-awal materi kita itu mesti tidak lepas dari ihsanul amal, Mbak. Kalau ihsanul amal itu adalah bagaimana amal kita itu bisa diterima gitu. Jadi bisa makbul. Kalau ngeluh nggak diterima gitu dong. Ya makanya syarat ihsanul amal itu harus dua, Mbak. Dia harus ikhlas, kemudian ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti sesuai dengan ilmunya, mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Jadi makanya kemudian kalau seperti yang disampaikan Bu Laya tadi, amal sholat kalau kemudian tidak kita tahu bagaimana cara sholat, ya sesuai sudah dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi kemudian tidak ada nilai ikhlas, tidak ada iman, tidak ada takwa di situ, maka nggak akan diterima gitu kan. Kemudian bagaimana kemudian ikhlas ada gitu, tapi kita nggak tahu caranya gitu ya, nggak tahu caranya bagaimana sholat yang sebenarnya, nggak gerak-gerak gitu kan. Yang penting ikhlas gitu, tapi gerak-gerak Mbak, lambai-lambai punya sholatnya kan. Jadi atau kemudian cara berpakaian juga perempuan umpamanya ya, kita sudah ikhlas gitu, tapi nggak sesuai sebagaimana yang Al-Quran sampaikan, sebagaimana Rasulullah contohkan gitu, maka itu bisa dikatakan tidak sempurna gitu amalnya, tidak masuk kepada ihsanul amal. Makanya itu sering kami tekankan gitu. Begitu kemudian ada teman, Mbak ini gimana ya sekarang saya nggak ada acara ini lah. Kan sudah tahu Mbak kalau kita 2 pekanan itu ketemu gitu, mestinya kalau sudah Selasa kita ketemu, maka upayakan kemudian apa yang jadwal Selasa itu diselesaikan sebelumnya, atau kemudian bisa ditunda ke hari Rabunya atau kemudian hari Seninnya gitu. Dan alhamdulillah teman-teman itu saya melihat itu luar biasa ya, karena ya itu Mbak, dari komitmen mereka gitu, dari semangat mereka untuk menuntut ilmu, semangat mereka untuk terus berbenah, untuk terus berkembang gitu, untuk terus memberikan kemanfaatan terhadap diri, keluarga, juga umat. Dan juga kepada umat ya. Oke, yang paling terakhir nih Bu Liza, adakah yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas terkait dengan komunitas Mutiara ini? Bagaimana eksistensinya ke depan dan apa yang ingin disampaikan? Silakan Bu Liza. Ya, pemirsa di rumah, sebenarnya dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak persoalan gitu ya, banyak masalah gitu, dan ini membutuhkan juga kesiapan kita untuk menghadapi masalah itu. Dan ketika kita menghadapi masalah, tentunya kita harus punya ilmu bagaimana keluar dari masalah itu ya. Dan ilmu tentang kehidupan itu adalah semuanya sudah disiapkan oleh Islam ya. Semuanya sudah disiapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya sudah hari ini, apalagi hari ini gitu ya. Hari ini di zaman digital ini, semua pintu-pintu informasi, semua pintu-pintu kebaikan itu sudah benar-benar terbuka. Tinggal kita, apakah kemudian kita benar-benar mau masuk di situ, atau kemudian kita malah jadi jadi
penonton di sana gitu ya. Jadi pemain di situ, pemain sebagai orang yang berupaya keras untuk menjalani hidup itu sesuai dengan jalan Allah, atau kemudian kita hanya mengatakan bahwa saya sibuk gitu, saya tidak punya waktu, saya dalam masalah ini dan ini, seperti tidak ada jalan keluar, gitu, tidak ada istilah jalan keluar kalau kita di dada kita itu masih ada iman, di dada kita masih ada takwa, di dada kita itu masih ada keyakinan bahwa Islam itu adalah solusi dari seluruh persoalan. Oleh karena itu kami dari Muslimah Tiang Madura, kami dari Mutiara yang memang berdedikasi terhadap para perempuan, baik itu remaja, baik itu ibu tua maupun ibu muda, yang kami sudah ada di Batang-Batang dan juga ada juga di Gapura, ada teman kami juga di wilayah Batu Putih. Ya, kami ingin memberikan kemanfaatan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ya, saling belajar gitu sebenarnya Pak. Kita bukan orang yang sudah sempurna ya, kita saling belajar juga di sana ya, kita sharing gitu ya, kita saling memperbaiki, karena kata Al-Quran itu sungguh rugi manusia itu ya, kecuali orang yang melakukan 3 aktivitas. Yang pertama yang dia iman, yang kedua dia beramal soleh, dan yang ketiga adalah ketika dia itu watawasau bil haq watawasau bis sabr, ketika dia mampu mengaplikasikan ilmunya, mengamalkan, kemudian disebarkan kepada yang lain dengan cara mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Begitu Mbak. Oke, baik. Ibu Laila barangkali ingin menambahkan, ada yang ingin disampaikan dari komunitas Mutiara, silakan Ibu. Harapan saya cuma satu, saya berharap dengan adanya Forum Mutiara ini, ilmu yang kami sharingkan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Anggota yang menjadi anggota bagian dari Forum Mutiara ini, kami berharap mereka juga bisa menyebarkan ilmu itu kepada yang lain. Jadi kami merangkul orang-orang yang mempunyai masa, artinya mempunyai teman. Jadi intinya nanti setelah mereka mendapatkan ilmu di forum ini, mereka bisa menyebarkan kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi ilmu yang kami sharingkan itu bisa bermanfaat bagi semuanya. Itu harapan saya. Baik, terima kasih teman-teman dari komunitas Mutiara Muslimah Tiang Negara, karena memang sebenarnya manusia yang paling beruntung itu katanya adalah dia yang banyak bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Benar nggak sih Bu Liza? Benar. Mudah-mudahan ya kita menjadi salah satu di antaranya orang-orang yang beruntung, yang bisa memberikan kemanfaatan positif untuk banyak orang gitu. Terima kasih, luar biasa. Sehat selalu teman-teman dari komunitas Mutiara. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Salam untuk semua teman-teman, tetap semangat ya. Tetap semangat dalam memberikan kontribusi yang positif untuk ibu-ibu di luar sana, terlebih kepada intern dari anggota dari komunitas Mutiara. Terima kasih sudah bersama Ngobras malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Sumeneb juga pemirsa RRI Sumeneb.net, saya akhiri perbincangan kita di Ngobras untuk edisi malam hari ini. Terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dengan topik-topik dan tamu-tamu yang lebih hebat, yang tentunya kita akan mendapatkan inspirasi dari beliau-beliau yang duduk di sini bersama saya di Ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.